Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diskal. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya bersama Ilmilia di sini akan menemani siang kawan Diskal semuanya dengan topik kesehatan yang akan kita bahas pada hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, telah hadir di studio. Ada narasumber kita pada hari ini yang jadwalnya padat sekali nih ya dok ya. Ada Dr. Ulfa Kusuma Dewi yang merupakan subkoordinator penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan operasional puskesmas dan rumah sakit. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak. Oke, kabarnya hari ini gimana nih dok? Kayak orang kalau Dinkes bilangnya sehat luar biasa. Dua anak lebih sehat dahsyat. Luar biasa gitu ya dok ya. Nah dok, ini kan hari ini mungkin ya banyak sekali informasi terkait CKG nih dok. Nah ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu nih dok, apa sih sebenarnya pengertian dari CKG atau PKG nih dok sebenarnya ini? Ya awalnya emang pemeriksaan kesehatan gratis ya, tapi kemudian terminologi yang dipakai sekarang itu adalah CKG, cek kesehatan gratis. Karena kalau pemeriksaan itu kan buat nakes ya yang meriksa, tapi kalau cek itu masyarakat lah yang datang cek kesehatannya gitu. Makanya digunakan terminologi cek kesehatan gratis. Nah cek kesehatan gratis ini program pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia yang sedang berulang tahun gitu ya. Kenapa pakai momen ulang tahun? Biar gampang ingetnya gitu. Ulang tahun kemudian mendapatkan paket pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ada di seluruh Indonesia, untuk kemudian nanti bisa tahu gitu kira-kira mereka itu sakit apa. Nah pakaian momentumnya adalah momentum ulang tahun. Jadi memang ini nanti masyarakat bisa mengakses kalau tanggalnya itu di sekitar tanggal ulang tahun, bukan di sepanjang tahun gitu ya. Karena memang ini programnya khusus untuk kado ulang tahun buat masyarakat. Jadi ini kadonya pemerintah nih buat masyarakat semuanya. Gitu. Oke, jadi pemerintah nih ini ya dok, perhatian sekali gitu ya dok. Ya mungkin bagi orang-orang yang sebelumnya tidak mendapatkan kado di saat ulang tahun, pemerintah memberikan kado ulang tahun berupa cek kesehatan gratis. Ya, betul. Gitu. Oke, mungkin dijelaskan dulu dok tujuan dari program ini apa sih dok? Oke, jadi ini adalah meningkatkan awareness gitu ya masyarakat terhadap penyakit yang berpotensi gitu ya, memberikan penyakit yang tidak menular tetapi nanti kedepannya itu bisa menyebabkan kegagalan atau masalah yang lebih berat untuk kesehatannya masyarakat jika tidak segera ditemukan dari awal. Nah contoh gini, misalnya pasien hipertensi, kalau awal-awal tidak diketahui maka nanti lama-lama dia akan menyebabkan sakit jantung, stroke dan sebagainya. Sama juga diabetes atau beberapa penyakit lain juga bisa didapatkan dari cek kesehatan gratis ini. Jadi intinya ini program preventif. Preventif itu pencegahan. Artinya yang datang ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ini adalah yang sehat, bukan yang sakit ya, gitu. Jadi kalau lagi sakit, memang selalu datang ke fasilitas. Tapi ini ada program pemerintah untuk masyarakat yang sehat agar mengecekkan gitu kesehatannya. Nah, dengan mereka tahu, oh ternyata saya tuh punya sakit A, saya punya sakit B, atau saya ternyata sehat nih, nggak punya risiko penyakit apa-apa. Nanti oleh tenaga kesehatan akan diberi edukasi sesuai dengan hasil temuan ceknya, atau ceknya itu diketemukan misalnya, oh ini curiga sakit jantung, oh ini curiga sakit ginjal. Nanti edukasinya akan menyesuaikan dengan yang ditemukan. Oh ternyata ini nggak ada sama sekali nih, berarti edukasinya sehat, berarti edukasinya A, B, C, D, dan itu dilakukan setiap tahun. Kita tahu kan kalau Germas itu kan ada makan sehat, terus kemudian sering olahraga, terus kemudian istirahat cukup dan sebagainya. Salah satunya itu adalah cek kesehatan 1 tahun sekali. Nah ini adalah satu program dari pemerintah untuk melaksanakan itu, cek kesehatan 1 tahun sekali. Makanya diberikan pada momentum ulang tahun sebagai kado.
Oke, mantap sekali nih. Jadi bisa diartikan bahwa CKG ini bertujuan untuk screening gitu ya dok ya? Iya, betul. Screening kesehatan, harapannya yang sehat ini semakin sehat gitu ya dok ya. Dan Betul. yang misalkan tidak diketahui penyakitnya bisa diketahui lebih awal gitu. Oke, kemudian untuk siapa saja nih dok yang bisa memanfaatkan program CKG ini? Untuk semuanya. Jadi semua warga mulai dari nol baru lahir ceprot. orang bilangnya baru lahir ceprot sampai yang udah tua gitu ya, bisa mengakses semuanya gitu. Jadi emang ini untuk semua usia program ini. Oke, jadi untuk semua siklus hidup gitu ya dok ya? Oke, Mulai dari mulai bayi yang baru dilahirkan pun juga bisa mengakses program ini. Oke, kalau di Kota Madiun sendiri apakah sudah di-launchingkan dokter? Jadi udah di-launching sama Pak PJ Wali Kota waktu itu, karena belum dilantik wali kotanya yang terbaru ini Pak Maiji. Jadi waktu itu masih dengan Pak PJ, sudah di-launching di Puskesmas Ngegong pada tanggal 12 Februari 2025, dan insya Allah di semua puskesmas gitu ya, untuk Kota Madiun itu baru dilaksanakan di semua puskesmas, karena puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga yang melaksanakan semua puskesmas, 6 puskesmas sudah bisa melayani. Masyarakat bisa datang ke semua puskesmas sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya. Oke, Jadi kalau misalnya saya di Kelurahan Bandirejo, maka saya akan datang ke Puskesmas Banjarjo. Jadi kalau saya di Winongo, maka saya datang ke Puskesmas Manguharjo. Jadi sesuai dengan wilayah puskesmasnya gitu. Jadi harus sesuai dengan fasilitas kesehatannya dokter? Ya betul. Karena kenapa kok seperti itu? Karena alat, reagen dan semuanya itu sudah dihitung cukup untuk warga Kota Madiun dan ditaruh gitu lah ya, ditaruh di puskesmasnya masing-masing. Jadi kami siapkan untuk sejumlah warga dan perhitungannya menggunakan jumlah penduduk yang ada di wilayah puskesmas, sehingga makanya harus datang ke puskesmasnya di wilayahnya masing-masing gitu, sehingga nanti tidak ada resiko gitu ya, kekurangan reagen ataupun tidak cukupnya hal yang harus dilakukan di sana. Jadi karena memang ini kan tidak hanya membutuhkan banyak persiapan ya, tenaga, terus kemudian alat kesehatan, reagen untuk pemeriksaan. Nah, itu harus disiapkan. Nah, persiapannya itu kami taruh gitu ya di semua di puskesmas, sehingga sesuai dengan penduduknya, jumlah penduduknya sekian berarti kebutuhannya sekian. Nah, itu kami siapkan di masing-masing puskesmas. Jadi kalau bisa masyarakat itu sesuai dengan puskesmasnya masing-masing, sesuai wilayahnya. Karena sudah ada hitungannya gitu dokter ya, terkait nanti alat-alat pemeriksaannya begitu. Jadi karena sudah di-launching berarti sudah bisa diakses di 6 puskesmas yang ada di Kota Madiun dokter? Sudah, mulai tanggal 10 kemarin sudah, meskipun launchingnya tanggal 12 tapi sudah mulai bisa diakses mulai tanggal 10 Februari 2025 sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kesehatan. Oke, jadi sudah bisa diakses. Lalu bagaimana untuk yang ulang tahun tetapi sudah terlewat nih dokter? Ulang tahunnya bulan Januari nih, ternyata launchingnya baru Februari nih, gimana nih dok? Oke, jadi untuk yang ulang tahun bulan Januari, Februari, dan Maret, maka bisa mengakses layanan sampai bulan April 2025. Jadi nggak usah khawatir, saya udah Januari berarti saya nggak bisa dong. Oh bisa, tetap nanti akan terbuka jadwalnya sampai bulan April, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau yang kemarin udah ulang tahun di bulan Januari dan Februari, boleh ke puskesmas untuk mendapatkan layanan ini sampai nanti bulan April. Khusus untuk Januari, Februari, Maret. Oke, jadi selain itu sesuai dengan ulang tahunnya. Iya, sesuai dengan ulang tahunnya ditambah 30 hari. Jadi misalnya saya tanggal 10 Januari misalnya, maka 10 Mei, maka saya sampai tanggal 9 Juni. Karena jatahnya cuma 30 hari. Oke, maksimal pemeriksaannya H-30 gitu ya dokter? H+30. H+30. H- tidak boleh dokter? Nggak boleh. Oke, H+ bolehnya ya, untuk kawan diskal semuanya tolong dicatat nih. H+30. H+30 boleh dilakukan pemeriksaan, tetapi kalau H- malah tidak boleh, tidak akan dilayani gitu dokter ya? Oke, kalau untuk pelayanan sendiri apakah setiap hari ini akan dibatasi dokter?
Nggak juga, sesuai kemampuan puskesmas ya. Kita sebenarnya targetnya 30 orang per hari, cuma bagaimanapun karena kita juga tetap melayani pasien sakit, maka kita akan tetap melihat kondisi dari puskesmas. Gitu, kalau misalnya puskesmasnya lagi ruame banget dan pasiennya sakit kebetulan hari itu sangat banyak gitu ya, kan kita nggak tahu ya, dan bagaimanapun kita tetap harus mendahulukan pasien sakit ya. Oke. Gitu. Maka kita mungkin akan membatasi kurang dari 30, tapi kita usahakan untuk maksimal sehari 30 orang gitu. Oke, berarti kondisional gitu Ya, dokter kondisional ya, tapi nanti teman-teman bisa datang besok harinya atau lusanya gitu, pas mungkin nanti akan dihubungi sama petugas puskesmas gitu, karena janjian dulu, karena memang kita barengan ya, kan puskesmas tetap harus melayani pasien sakit ya. Betul. Gitu. Jadi tetap insya Allah kita akan berusaha untuk melayani semuanya yang datang ke puskesmas, meskipun nanti mungkin kalau misalnya terpaksa sekali baru kita lakukan pembatasan, tapi kalau selama masih bisa dilayani insya Allah kita full buka untuk semua yang daftar. Jadi harapannya ini masyarakat juga mengerti gitu ya dokter ya, karena pemeriksaan ini kan juga di puskesmas ini sendiri kan juga memeriksa orang yang sakit gitu ya dokter ya. Jadi kalau misalkan pada saat itu kondisi sangat crowded, sangat banyak sekali pasien, mungkin bisa dijadwalkan ulang untuk besoknya gitu ya dokter ya. Oke. Kalau pas lagi nggak terlalu banyak pasien ya insya Allah Bisa akan dilayani hari itu juga. Kan memang kan membutuhkan waktu ya untuk pemeriksaan. Kemarin dari uji coba itu sekitar 60 sampai 2 jam per Untuk satu orang. Wow. untuk ada di puskesmas. Jadi mohon untuk masyarakat yang memang mau melakukan cek kesehatan gratis ini meluangkan waktunya untuk datang ke puskesmas, memang butuh waktu agak lama gitu ya. Jadi nggak bisa datang terus dilayani langsung terus cepet selesai, nggak bisa ya. Emang ini membutuhkan waktu, apalagi kalau memang harus menunggu hasil, harus ada pemeriksaan lab dan sebagainya, ya memang harus kadang-kadang menunggu gitu. Jadi memang ada butuh waktu gitu yang cukup untuk puskesmas. Oke, mohon dipahami nih untuk semuanya gitu ya dokter ya. Iya betul. Oke, kemudian kita lanjut nih dok. Untuk cara mendaftar ini gimana sih dok? Jadi gini, jadi ada 3 cara sebenarnya untuk mendaftar ke pemeriksaan cek kesehatan gratis ini. Yang cara pertama adalah mengunduh Satu Sehat Mobile. Jadi kalau kita zaman sekarang itu kan udah banyak pakai aplikasi gitu, yang punya pakai HP gitu ya. Nah, Satu Sehat Mobile itu sebenarnya dulunya adalah Peduli Lindungi gitu. Jadi harus vaksin itu udah tuh. Ya, betul. Jadi itu masih datanya yang vaksin kemarin tuh masih ada di Satu Sehat Mobile. Jadi kalau lihat sertifikat saya dulu masih ada nggak ya? Oh, masih ada, dan itu ada di Satu Sehat Mobile. Jadi kalau aplikasinya masih namanya Peduli Lindungi, silakan diupdate. Nah, nanti jadinya Satu Sehat Mobile. Di Satu Sehat Mobile itu ada khusus gitu ya untuk cek pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, nanti diklik di situ atau cek ke, ada yang tuh saya pemeriksaan, HP saya bunyinya tasih pemeriksaan, cuma HP teman saya ada yang bunyi cek kesehatan gratis. Ya, itu bisa diklik. Diklik di itu icon itu. Nah, nanti ada daftar. Nah, daftarnya tanggalnya itu akan dibuka mulai dari hari ulang tahun sampai 30 hari setelah ulang tahun. Nanti kita bisa pilih hari dan jam, hari di mana tempatnya kita memilihnya gitu ya. Cuma seperti saya sarankan bahwa dari awal sesuai dengan puskesmas wilayahnya. Jadi pilihlah mengisi mulai dari Jawa Timur, kecamatannya sesuai tempat tinggal, puskesmasnya juga sesuai tempat tinggal, dan pilih hari di mana masyarakat bisa datang dan meluangkan waktu yang cukup untuk datang ke puskesmas gitu. Karena saya bilang tadi butuh waktu 1-2 jam ya, nggak bisa cepat-cepat gitu. Terus kemudian dipilih hari, nanti pada saat pemilihan hari, kemudian nanti akan 30 hari sebelumnya nanti akan ada peringatan dari aplikasi, 30 hari lagi Anda akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi yang ulang tahun Agustus sudah bisa tuh daftar mulai dari sekarang. Oke, teman saya nih dokter ya, Agustus ya. Udah bisa mulai daftar dari sekarang dan memilih hari. Nanti bisa juga kok kalau misalnya mau update, mau ganti hari pemeriksaan juga boleh. Nanti ada pemberitahuan 30 hari dan kemudian nanti akan ada pemberitahuan lagi 7 hari sebelumnya. Nah, pada saat pemberitahuan 7 hari berikutnya sebelumnya itu nanti akan diberi kuesioner atau kuesioner mandiri yang harus diisi sebelum datang ke
puskesmas gitu. Ada screeningnya Ada gitu dokter screening. berarti. Jadi harus ngisi dulu ya, ngisi screening mandirinya. Nanti setelah ngisi screening mandiri, nanti pada hari sebelum hari H itu akan ada peringatan lagi. Nanti pada hari H ada peringatan lagi. Oh, jadi diingatkan terus. Diingatkan gitu terus ya. sama aplikasinya. Wow. Melebihi si dia mengingatkan kita untuk makan ya. Nah, jadi seperti itu nanti teman-teman bisa begitu hari H datang ke puskesmas, nanti sama puskesmas akan dilihat apakah memang sudah terdaftar dan kemudian nanti bisa langsung ikuti cek kesehatan gratis. Yang pertama, Ya, itu cara pertama. menggunakan aplikasi Satu Sehat Sehat Mobile. Mobile. Bisa diunduh di Play Store gitu ya dokter ya. Betul, di Oke. Play Store. Nah, Yang kedua nih dok. nah itu adalah aduh dok, males nggak banyak-banyak nih aplikasinya, HP-nya udah lemot. Nah, pakai WhatsApp. Jadi pakai WhatsApp, nanti bisa WhatsApp-nya itu ke nomor 0812 Dicatat nih ya. 7887 8812 itu chatbotnya Kementerian Kesehatan. Nah, nanti ketika kita meng-WA mereka, nanti tulisannya kado gitu ya. Awalnya gitu, keywordnya Ya, gitu. keywordnya kado. Nah, Oke. begitu kita kirim kado, nanti akan dibalas oleh chatbotnya. Nah, itu bahwa nanti kita juga sama masuk, kan ada link, nanti kita klik lagi linknya untuk memilih jadwal, hari, tanggal, seperti sama dengan Satu Sehat Mobile. Nanti kemudian sama diingatkan juga sama WA chatbotnya gitu ya. Diingatkan lagi, terus ngisi screening mandiri lagi, dan terus kemudian baru nanti pada hari H ada hadir gitu ya. Jadi nanti jangan lupa untuk mengisi screening mandirinya sebelum datang. Nah, kalau enggak, kita bisa mengakses gambar itu ya sih, WA-nya itu sebenarnya di di internet tuh udah banyak kayak barcode gitu ya. Oh, tinggal scan gitu dokter ya. Tinggal scan. Itu di puskesmas juga ada untuk scan WA chatbotnya itu. Nanti kalau udah scan barcode-nya itu tinggal klik gitu, dia akan langsung masuk ke WA chatbotnya itu. Nah, kemudian kadonya itu sudah ditulisin juga sama aplikasinya. Tinggal kirim aja sebenarnya. Kalau kita nyimpen sendiri berarti harus nulis sendiri dokter ya, kado gitu kado, ya. Harus nulis kado sendiri untuk kemudian nanti ngirim ke WA chatbotnya itu. Nah, nanti akan ada balasan-balasan dari chatbotnya itu. Nah, baru seperti itu ngisi kuesioner mandiri dan sebagainya. Nah, terus kemudian yang ketiga ini buat bayi baru lahir, yang belum punya NIK gitu, atau ya orang yang nggak punya NIK gitu ya. Nah, itu nanti akan didaftarkan oleh admin sendiri. Atau misalnya, dok, saya ini nggak punya HP, sudah tua, mata saya udah nggak kelihatan. Nah, itu mungkin permasalahan nenek saya di rumah gitu dokter ya. Itu saya berarti nggak boleh ikut dong. Oh boleh, datang aja langsung ke puskesmas, nanti akan dibantu untuk mendaftarkan melalui aplikasi Asik gitu. Jadi Asik website nanti ada sendiri. Tapi emang bener-bener nggak punya HP, nggak bisa daftar, nggak punya WA, susah dan sebagainya. Nah, itu baru didaftarkan. Sama bayi baru lahir juga akan didaftarkan untuk yang nggak punya NIK gitu ya. Jadi untuk yang kesulitan bisa datang ke puskesmas, nanti dibantu sama teman-teman puskesmas untuk daftar. Oke, jadi ada 3 cara gitu ya dokter ya untuk mendaftar. Semuanya insya Allah mudah gitu ya dokter ya. Kalau misalkan tidak punya aplikasi Satu Sehat Mobile atau tidak punya WhatsApp, tinggal datang saja ke puskesmas, nantinya akan dibantu oleh petugas puskesmas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak datang ke puskesmas gitu ya dokter ya. Oke, kemudian kita masuk nih dokter. Ada pertanyaan nih dari Kakak Opidia. Pertanyaannya, salam sehat dokter, mau bertanya untuk cek kesehatan gratis ini apakah harus punya BPJS? Enggak ya. Jadi semuanya boleh ikutnya nggak perlu punya BPJS. Sebenarnya harusnya punya ya, karena warga Kota Madiun itu kan seharusnya punya semua BPJS. Even sebenarnya nggak punya BPJS selama punya asuransi kesehatan lainnya nggak masalah, karena kita tuh berharap semua warga itu kan terlindungi dengan asuransi ya, agar kalau nanti mendapatkan penyakit yang berat itu aman gitu ya. Tapi selama tidak punya BPJS pun tidak apa-apa. Jadi meskipun BPJS-nya mungkin di dokter praktek mandiri, kemudian datang berkunjung ke puskesmas wilayahnya, itu tetap akan dilayani. Jadi nggak usah khawatir. Oh berarti saya kalau ke puskesmas Banjarjo harus jadi peserta BPJS puskesmas Banjarjo? Enggak. Pokoknya tinggal di wilayah puskesmas Banjarjo, boleh cek kesehatan gratis di
Puskesmas Banjarjo. Jadi warga Kota Madiun datang ke Puskesmas Kota Madiun sewilayahnya di wilayah tempat tinggalnya, dia akan dilayani. Oke, jadi tidak harus punya BPJS gitu ya dokter ya, semuanya akan dilayani gitu. Mungkin keterkaitannya nih dokter, pertanyaannya kalau misalkan nantinya kan ada pemeriksaan ini ya, kemudian ada ditemukannya indikasi yang positif atau merujuk pada suatu tindakan yang tidak bisa dilakukan di puskesmas, lalu apakah akan nantinya diberikan rujukan ke rumah sakit gitu dokter? Jadi tergantung. Nah ini baru akan berdampak ya ketika kita nggak punya BPJS ya, atau nggak punya asuransi. Jadi kalau nanti dari pemeriksaan kemudian dibutuhkan rujukan karena puskesmas, maka kita akan tetap mengarahkan menggunakan BPJS. Nah rujukannya nanti antara kami langsung rujuk ke puskesmas, ke rumah sakit karena BPJS-nya sudah ada di situ, atau kami akan berikan surat pengantar ke fasilitas tingkat pertama yang sesuai dengan BPJS-nya peserta. Misalnya BPJS-nya di klinik A, tapi cek pemeriksaan kesehatannya di Puskesmas Manguharjo. Jadi Puskesmas Manguharjo akan memberikan pengantar untuk ke klinik A, kemudian nanti klinik A yang akan merujuk ke rumah sakit sesuai dengan anunya. Jadi agar tetap BPJS-nya tetap bisa dipakai dan masyarakat nggak perlu mengeluarkan biaya gitu. Jadi tetap akan ada seperti itu, karena memang kalau misalnya memang ada indikasi dan ditemukan suatu penyakit kan memang harus tetap diobati ya. Nah seperti itu nanti akan tetap berjalan seperti itu. Jadi BPJS-nya tetap kepake gitu. Nah tapi kalau nggak punya asuransi agak repot. Tapi kan warga Kota Madiun harusnya punya karena udah karena Kota Madiun maju mendunia. Semuanya sudah memiliki asuransi kesehatan gitu. Iya, jadi tinggal ngurus aja ke Dinkes kalau memang belum punya ya. Asal KTP-nya udah 1 tahun di Kota Madiun gitu. Karena yang dimasuk warga itu adalah yang sudah 1 tahun di Kota Madiun, ber-KTP Kota Madiun. Wow, manfaatnya banyak sekali nih ya kalau menjadi warga kota nih ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk persiapan nih. Persiapan khusus mungkin apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum saya melakukan cek kesehatan ini? Jadi untuk yang usianya 40 tahun lebih itu kalau bisa puasa. Khusus puasa. Yang 40 tahun lebih ya. Kalau yang di bawah 40 tahun nggak puasa nggak apa-apa. Terus untuk yang lansia itu kalau bisa didampingi. Ya takutnya takutnya ada sesuatu, nah maka harus didampingi. Yang ketiga adalah bawa identitas KTP. Karena kami butuh NIK untuk mendaftarkan ke websitenya ASIK ataupun itu. Kalau memang sudah daftar di Satu Sehat Mobile, kan Satu Sehat Mobile-nya udah otomatis ada NIK-nya, yaitu nggak ada masalah. Cuma kalau memang belum daftar dan harus bawa identitas baik KTP, KK ataupun KIA. Kalau anak-anak kan KIA. Tapi jangan lupa bahwa untuk anak sekolah gitu ya. Untuk anak usia sekolah gitu SD, SMP, SMA itu nggak perlu datang dan cek kesehatan gratis di puskesmas. Karena cek kesehatan gratisnya akan dilakukan di sekolah pada saat awal tahun semester. Nah nanti kita nunggu semester awal naik kelas ya atau masuk sekolah, nanti mereka akan dicek pada saat itu. Jadi untuk yang sekolah nggak perlu cek kesehatan gratis di puskesmas. Jadi yang cek kesehatan gratis hanya yang udah lulus gitu ya dari SMA, yang usia dewasa sama yang baru lahir sampai usia sebelum masuk SD ya. SD. Jadi untuk orang tua mungkin bisa disimak nih ya untuk anak-anaknya nantinya yang sekolah SD, SMP, SMA ini tidak perlu datang ke Vaskes gitu ya. Nanti mungkin petugasnya yang akan datang ke sekolah melakukan cek kesehatan di sana. Dan memang khusus untuk anak sekolah itu khusus cek kesehatan. Khusus untuk anak sekolah saja ya, bestie nih ya. Untuk yang lainnya bisa datang langsung ke puskesmas gitu. Jadi persiapannya ada tadi ya dokter ya, puasa. Untuk yang 40 tahun ke atas. Kemudian untuk lansia itu harus didampingi dan jangan lupa juga untuk membawa kartu identitas. Ataupun kalau udah daftar bawa tiketnya. Jadi setelah daftar ada tuh ya dari aplikasi Satu Sehat itu ada nanti yang dikasih tiket sama Satu Sehat Mobile. Nah tiketnya itu nanti ditunjukin kalau misalnya memang ada karena kan kita dari Puskesmas juga melihat website ASIK-nya untuk pendaftarannya itu, cuman kita, kalau bisa tetap dikonfirmasi oleh
pasiennya. Oke, jadi bawa HP untuk ditunjukkan tiketnya gitu ya, Iya, dokter ya. tiketnya. Oke, tadi kita sudah ngobrol dari A sampai F gitu, mungkin kita belum ngobrolin tentang paket nih dokter. Paket apa saja sih yang akan kita dapatkan nantinya kalau kita melaksanakan CKG ini? Oke, ini kalau ini saya harus baca ya, soalnya Banyak. paketnya agak lumayan. Oke, baik untuk bayi itu ada hormon tiroid, terus kemudian ada enzim pelindung sel darah merah atau G6PD dan hormon adrenal bawaan. Nah, itu kelainan bawaan dari bayi gitu yang baru lahir nanti akan dideteksi menggunakan pengiriman spesimen darah. Memang ibunya itu nanti akan diberi konsen untuk pemeriksaan itu, tapi itu akan sudah dikerjakan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun. Nggak cuma di puskesmas, rumah sakit juga sudah melaksanakan ini. Jadi ada 3 pemeriksaan itu yang memang sudah program, dan kemudian nanti untuk yang pemeriksaan lanjutannya adalah penyakit jantung bawaan, kelainan saluran empedu dan tumbuh kembang seperti berat badan, tinggi badan, terus kemudian kemampuan ya mulai dari tengkurap, fisik, motorik ya itu ya. Nah, itu nanti tetap akan diperiksa oleh bidan untuk pemeriksaannya. Nah, apa aja nanti datang aja untuk pemeriksaan secara rutin. Nah, terus untuk yang untuk anak usia 2 tahun dan 2 tahun itu ada pemeriksaan talasemia dan gula darah. Jadi nanti 2 tahun ditusuk dong, iya. Untuk 2 tahun, terus untuk anak 2 tahun akan ditusuk ya Bapak Ibu untuk pemeriksaan gula darah dan talasemia. Jadi untuk diperiksa HB-nya, kalau HB-nya rendah maka akan dilanjutkan untuk pemeriksaan darah lengkap, tapi kalau HB-nya normal enggak gitu. Kemudian sama pemeriksaan gula darah untuk tahu apakah berpotensi punya diabetes atau enggak bayi. Mulai dari umur 2 tahun udah dicek loh. Iya. Tahu untuk diabetes ini ya. Iya, karena kan ada diabetes yang memang bawaan dari lahir. Jadi kencing manis tuh nggak cuma gara-gara minum gula banyak ya, tapi memang ada yang emang dari lahir udah kena diabetes. Dari bawaan. Iya, bawaan lahir gitu. Nah, terus kemudian untuk yang 1 sampai 6 tahun yang balita itu ada pertumbuhan, perkembangan, ada cek TB, cek telinga, mata dan gigi. Nah, dicek giginya, tumbuhnya udah benar, ada karies apa ya? Lubang gitu ya, ada gigis, gigis yang hitam-hitam itu. Nah, nanti akan kalau ada terbukti ada lubang atau nanti akan diedukasi bagaimana cara menjaga agar nggak sampai sakit gitu ya. Karena kan kalau anak kecil biasanya kan makan permen, makan kan terus malas gosok gigi ya, akhirnya jadi plak-plak gitu dokter ya. Seperti itu ya. Nanti ada di pemeriksaannya. Terus untuk yang dewasa yang 18 tahun ke atas dan kemudian sampai lansia itu ada pemeriksaan merokok, tekanan darah, gula darah, tuberkulosis. Terus kemudian untuk yang 40 tahun ke atas ada risiko stroke, risiko jantung, terus kemudian fungsi ginjal. Terus kemudian untuk yang perempuan gitu ya. Nah, perempuan sama laki-laki beda ya. Di atas paketnya beda. Iya, paketnya beda. Dan soalnya ada di atas 30 tahun untuk wanita ada kanker payudara dan kanker leher rahim. Ini kan bapak nggak punya ya. Nggak perlu dicek ya kalau tiba-tiba jangan iri. Terus untuk yang 45 tahun ke atas ada pemeriksaan kanker paru. Kemudian untuk 50 tahun ke atas ada kanker usus besar, PPOK, kemudian telinga, mata, gigi, sakit liver gitu ya, kemudian gizi, jiwa, terus aktivitas fisik, dan ada pemeriksaan sekilas untuk pasien lansia di atas 60 tahun. Nah, terus kemudian untuk calon pengantin itu ada tambahan HB, sifilis, dan HIV. Oke, buat calon pengantin juga bisa nih dok ya. Ya, memang kalau dalam tahun ini nanti akan menikah. Menikah yang besti yang mendekati pernikahan nih bisa nih langsung ke puskesmas ya, sekalian untuk cek kesehatan gratis gitu. Jadi paketannya ini disesuaikan dengan umur gitu dokter ya. Dengan umur, jadi kalau memang umurnya sekian akan dapat pemeriksaan ini, umur sekian akan dapat pemeriksaan ini gitu, emang disesuaikan karena memang sesuai dengan predileksi itu apa ya?
biasanya sakit itu muncul di usia ini gitu. Oke. Nah, tapi untuk penyakit-penyakit yang emang udah bawaan lahir sudah dicek sebelumnya pas waktu lahir, kayak tadi yang umur 2 tahun pas cek gula darah, ada yang thalassemia, ada yang tiroid kayak gitu ya, tiroid bawaan. Nah, karena untuk penyakit-penyakit itu tuh kalau dideteksi lebih awal dan kemudian dilakukan terapi lebih awal, maka hasilnya itu akan jauh-jauh lebih baik untuk anak itu ke depannya. Jadi dan spesimen itu nanti akan dibawa ke Surabaya, nggak ada pemeriksaannya di Madiun gitu. Nanti pemeriksaannya itu spesimen dibawa ke Surabaya untuk diketahui. Jadi kalau ibu balita langsung nanya hari ini diperiksa hari ini tahu nggak bisa, karena memang dia harus dibawa Pemeriksaannya Surabaya, gitu ya? pemeriksaannya khusus itu, dan itu memang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi dan semua fasilitas pelayanan kesehatan sudah melaksanakan itu. Jadi bayangkan kalau ada yang ketemu, maka nanti akan langsung segera ditindaklanjuti untuk mencegah kelainan gitu ya pada anak, karena itu kelihatannya baik-baik aja, nanti ketika usia sudah agak besar sekitar 1-2 tahun itu baru mulai kelihatan dampaknya dan bisa menurunkan IQ atau kecerdasan dari pasiennya. Itu kalau udah ketahuan dari awal dan diterapi dari awal, maka improve-nya atau tumbuh kembangnya anak itu bisa lebih maksimal gitu. Oke, jadi bisa diketahui lebih awal, bisa diobati juga lebih awal, dan efeknya mungkin nanti tidak seburuk kalau kita terlambat untuk mengetahuinya gitu ya. Sama dengan hipertensi, diabetes, liver dan sebagainya yang juga diketahui lebih awal, itu nanti misalnya kayak hepatitis itu kalau diketahui lebih awal, maka ada pencegahan dan edukasi, dan nanti kemudian tidak akan mengarah pada kerusakan dari liver secara permanen. Nah, seperti itu. Ataupun kalau diabetes dan hipertensi, pencegahan untuk penyakit seperti ginjal yang berefek cuci darah gitu ya, atau kemudian stroke yang kita tahu stroke itu benar-benar menakutkan ya, karena kemudian dia tiba-tiba lumpuh gitu ya, ataupun sakit jantung yang bisa menyebabkan kematian mendadak gitu. Jadi benar-benar yang diabetes dan hipertensi ini memang dan itu seharusnya dicek setahun sekali. Makanya pemeriksaan ini tuh setahun sekali. Fokusnya untuk yang masih muda-muda itu biasanya hanya tensi dan gula, karena memang itu yang kita takutkan nanti akan berkembang dan kemudian, karena banyak loh muda-muda sekarang tuh meninggal tiba-tiba sakit jantung, meninggal tiba-tiba ada serangan gulanya tinggi gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa konsumsi makanan gitu ya, iklan makanan berseliweran gitu ya, sesuai dengan zamannya, dan kita tahu bahwa itu sangat berlemak tinggi, kalorinya cukup tinggi. Nah, itu yang bikin kemungkinan untuk dapat penyakit seperti itu jadi semakin besar. Jadi dengan deteksi selama setahun sekali, sehingga nanti pengobatannya bisa lebih dini. Penyakit-penyakit yang ngabisin duit banyak ya itu ya, dan tenaga banyak dan pikiran banyak itu bisa dicegah sejak awal. Itu jadi kalau minum obat lebih awal itu nanti efek sampingnya gitu, zaman sekarang udah nggak musim gitu ya, kalau minum obat nanti akan bikin budak, dan itu zaman dulu banget. Pemikiran zaman dulu Karena zaman dulu tuh obat gede-gede gitu, sekarang obat kecil dan efek sampingnya juga minimal, jadi malah banyak efek proteksinya terhadap masyarakat. Sehingga dengan ikutin kegiatan ini kita semakin dini tahu bahwa kita sehat ataupun sakit. Nah, semakin dini kita bisa mencegah. Misalnya kalau tensi kita biasanya cuma 120, tapi pas datang ke puskesmas 140, itu udah warning bahwa tubuh kita udah mulai protes nih. Oh, ini bentar lagi nih kan, karena 140 tuh prehipertensi ya, belum hipertensi tapi dia udah mulai prehipertensi. Kalau udah naik 145, 150 kan udah hipertensi. Nah, itu dia harus sudah mulai melakukan pencegahan agar nggak sampai hipertensi. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi cuma digituin aja di puskesmas, nggak gitu ya. Itu ada tujuannya. Oke, kadang mindsetnya ini cuma dicek tensi kok gitu ya dokter ya. Padahal ini sebagai bentuk screening awal nih untuk kita semua. Jadi kalau misalkan untuk para kawan diskani yang masih usia-usia muda yang merasa dirinya sehat gitu, jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala gitu.
gitu dokter ya. betul. Salah satunya dengan cek kesehatan gratis yang sudah difasilitasi oleh pemerintah gitu. Oke dokter, setelah kita melakukan pemeriksaan nih, apakah nantinya hasilnya akan langsung diberikan pada hari itu? Jadi untuk hasil itu sebenarnya sudah ada di aplikasi Satu Sehat Mobile. Nah, di aplikasi Satu Sehat Mobile itu sudah ada namanya rapot kesehatan, nanti bisa diakses ketika sudah datang ke puskesmas dan kemudian sudah diinputkan. Jadi kalau teman-teman kawan Diska udah datang ke puskesmas kemudian masuk ke Satu Sehat Mobile tuh ada dua tuh aplikasi, daftar sama satunya rapot kesehatan. Nanti hasil pemeriksaan kesehatan bisa dilihat di situ. Tapi kami otomatis puskesmas juga menyampaikan ya ke masyarakat, Bapak sehat, Bapak sakit, karena dari sesi pemeriksaan cek kesehatan itu ada dua. Yang satu adalah mungkin bisa diobati, kemudian bisa dirujuk, atau bisa dilakukan edukasi atas apa, misalnya kalau sehat ya edukasi untuk selalu hidup sehat. Kalau ada risiko penyakit ini maka disampaikan untuk menghindari ini biar nggak sampai sakit. Nah kalau udah sakit berarti diobati, kalau nggak bisa diobati dirujuk, seperti itu. Jadi tapi untuk hasil detailnya itu sebenarnya ada di Satu Sehat Mobile. Bisa dilihat setiap saat gitu ya dokter ya, terkait pemeriksaan yang sudah dilakukan gitu. Oke. Kemudian mungkin yang terakhir nih dokter, mungkin pesan dan harapan untuk masyarakat Kota Madiun tentang cek kesehatan gratis ini dokter. Ya baik, memang butuh waktu dan waktu yang cukup gitu ya, sekitar 1-2 jam untuk datang ke pemeriksaan kesehatan gratis ini. Tapi kita cuma meluangkan 1 hari aja dari 365 hari setahun untuk memeriksakan gitu ya, sebagai bentuk rasa sayang diri kita sendiri kepada diri kita sendiri gitu ya, biar kita tahu gitu ya, kita tahu sebenarnya kita ini sehat apa sakit. Dengan begitu kita bisa mencegah semua penyakit-penyakit yang mungkin bisa dicegah sebetulnya dengan cek pemeriksaan ini. Sehingga kalau bisa seluruh masyarakat, mulai dari yang anak-anak gitu atau yang sudah lulus SMA gitu, bisa datang sampai lansia gitu ya, di semua siklus hidup itu bisa datang ke puskesmas melakukan cek kesehatan ini, agar kemudian nanti kita bisa lebih waspada, lebih hati-hati, dan lebih bisa mencegah penyakit-penyakit yang akan membuat kita susah nanti di masa depan. Jadi tujuannya adalah menyehatkan kita sendiri dan menyehatkan masa depan kita. Karena kan kita nggak pengen ya nanti kalau udah usia tua kita hidup dengan sakit-sakitan. Jadi kalau bisa kita tua, sehat, dan bahagia. Wow, mantap sekali. Sehat itu ketika tua nanti tetap sehat dan bahagia. Iya betul itu. Oke, pesannya jadi luangkanlah 1 hari dari 365 hari, luangkan 1 hari untuk memberikan apresiasi untuk diri sendiri dengan melakukan cek kesehatan gratis gitu ya dokter ya. Oke, terima kasih Dokter Ulfa untuk ilmunya dan informasinya yang telah dibagikan kepada kawan Diska semuanya. Kita ketemu lagi mungkin dengan topik kesehatan yang lebih menarik lagi ke depannya. Iya, terima kasih Mbak. Oke, kawan Diska, itu tadi obrolan kita mengenai cek kesehatan gratis. Jangan lupa untuk tetap saksikan info sehat lainnya di YouTube kami di Kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.